Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Masrotun Maulia dengan NIM 4304002200090. Saya dari program studi Psikologi Islam dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow guna memenuhi tugas UAS Psikologi Kepribadian. Oke, teman-teman pasti tahu siapa itu Abraham Maslow. Beliau adalah pelopor teori belajar humanistik yang mencetuskan teori hierarki kebutuhan tersebut. Nah, beliau menganggap bahwasanya manusia itu memiliki tingkatan kebutuhan, di mana kebutuhan paling dasar terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, pada teori ini, Abraham Maslow mencetuskan ada 5 tingkatan pada teori kebutuhan manusia atau pemenuhan kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar atau fisiologis. Nah, pada kebutuhan ini Abraham Maslow menganggap bahwasanya kebutuhan dasar adalah atau fisiologis merupakan kebutuhan paling rendah yang diperlukan oleh manusia. Kebutuhan fisiologis ini mencakup kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, pada diri saya sendiri, saya merasakan bahwasanya kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia, di mana saya butuh makan untuk hidup, untuk tetap bisa berjalan, untuk tetap bisa beraktivitas dengan baik, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman di sini yaitu kebutuhan di mana manusia membutuhkan rasa aman dari sebuah ancaman, dari sebuah penyakit, dari sebuah bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, dalam diri saya sendiri, jadi saya itu merasa bahwasanya saya sangat membutuhkan rasa aman tersebut. Saya sangat membutuhkan apapun untuk menjaga keamanan saya. Contoh kecil kayak mau pergi, di mana saya harus memastikan akan keamanan dalam perjalanan nanti dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial di sini mencakup kebutuhan rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Nah, pada kebutuhan ini manusia dirasa memiliki kebutuhan rasa cinta. Rasa cinta entah dari keluarga, dari teman, dari guru, dan lain sebagainya. Seseorang yang sudah memiliki kebutuhan dasar, sudah dapat makan, sudah dapat minum, sudah dapat rasa aman, tentunya akan muncul keinginan untuk kepemilikan, hak kepemilikan, butuh kasih sayang, butuh cinta, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan saya sangat membutuhkan rasa cinta, kasih sayang dari orang tua, dimana rasa cinta dan kasih sayang tersebut akan selalu mendorong saya untuk merasa dimiliki. Jadi saya merasa bahwasanya saya dimiliki oleh orang tua saya merasa saya dibutuhkan, saya merasa saya diperlukan, begitu. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan mendapatkan penghargaan. Nah, pada kebutuhan ini biasanya manusia itu butuh apresiasi dari orang lain, butuh penghormatan dari orang lain, butuh kepercayaan dari orang lain, sehingga tidak memungkiri bahwasanya ketika kebutuhan tadi terpenuhi, dia juga akan muncul kebutuhan untuk dihargai, untuk penghargaan. Begitu juga dengan saya, dimana setelah saya mendapatkan ketiga kebutuhan tersebut, saya merasa saya perlu dihargai, saya perlu diapresiasi oleh dua orang tua saya dalam apapun. Misal saat saya mendapatkan peringkat 1 dalam sekolah, saya butuh untuk diapresiasi. Nah, begitu maksud dari kebutuhan
mendapatkan penghargaan. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, pada kebutuhan ini Abraham Maslow merasa ini adalah puncak dari kebutuhan manusia atau kebutuhan tertinggi yang perlu dipenuhi manusia, yaitu aktualisasi diri, di mana manusia perlu mengembangkan dirinya, perlu mengembangkan potensi yang dia miliki. Jadi jika kebutuhan untuk mengaktualisasi diri, kebutuhan ini tercapai, seorang individu berhasil memenuhi kebutuhan 4 sebelumnya. Maksudnya kebutuhan ini dapat tercapai ketika keempat kebutuhan tadi telah mendapatkan atau telah terpenuhi. Nah, untuk mengaktualisasi ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena dalam memenuhi kebutuhan ini seorang individu harus mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai pihak. Dampak yang terjadi apabila kebutuhan pada tingkatan akhir ini tidak terpenuhi akan timbulnya perasaan tidak nyaman, kegelisahan, tegang, minder, dan lain sebagainya. Sebagai contoh saya sendiri, di mana saya dulu adalah tipikal orang-orang yang introvert. Saya merasa saya tidak bisa berbicara di depan umum, saya tidak mampu bersosial dengan orang lain. Nah, di situ saya merasa bahwasanya saya tidak dapat memenuhi aktualisasi diri saya, dan saya juga merasa bahwasanya aktualisasi diri itu sangat diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, seperti halnya ketidaknyamanan, kegelisahan, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini saya mencoba mengaktualisasi atau mengembangkan potensi saya yang kurang dengan berlatih. Contoh, saya mencoba berbicara di depan 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan begitu seterusnya, sehingga sekarang saya merasa bahwasanya ada peningkatan dalam aktualisasi diri saya. Cukup sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan dapat maaf apabila banyak salah atau kurang ataupun kekeliruan dalam pengucapan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.